Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh besar. Dan kami mengucap syukur kalau kami telah Engkau pilih. Meskipun kami tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dan daripadamu untukmu kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk. Ini adalah tahun permulaan tahun pertama, di mana kami masuk ke dalam tahun yang baru. Dan suatu anugerah. Kalau hari ini AOC malah kebaktiannya di Windu, di tempat asalnya. Karena saya teringat pada waktu pertama kali AOC mau membentuk kelompok sendiri karena anak-anak muda, mereka penuh dengan perjuangan. Karena apa? Tempat saja tidak punya. Dulu di mana? Di Kesambi itu, di Baranang Siang itu, masih kontrak satu ruko. Saya masih ingat karena kontraknya satu ruko itu 1 tahun ini kalau tidak salah 25 juta ya. Saya masih ingat tuh. Tempatnya kecil kayak gitu. Terus kemudian satu saat suruh beli 5 ruko. Harganya 2 juta. 2 miliar. Anak muda, duit tidak punya, penghasilan pun tidak ada. Disuruh beli 5 ruko, 2 miliar. Pada waktu itu terus terang, saya sendiri sebagai orang tuanya dan Daniel, bingung saudara. Tidak pernah membayangkan 2 miliar. Bagaimana caranya? Tapi yang namanya Tuhan, itu dia sudah mengatakan apa yang tidak pernah kamu pikir dan tidak pernah kamu harapkan. Karena timbulnya itu suruh beli 5 ruko itu, tidak pernah kita punya pengharapan atau kepingin, tidak punya. Tetapi hanya karena apa maunya Tuhan. Firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kamu pikir dan yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan. Ini yang sebetulnya itu Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu adalah apa? Itu adalah percaya. Itu adalah iman. Karena iman itu sesuatu yang yang belum kelihatan. Harapan yang belum kelihatan. Tapi sebetulnya itu bukan harapan. Tapi adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita yang belum kita lihat. Nah, itu iman. Maka dari itu saudara, di dalam memulai tahun ini, apa yang kita lakukan hari ini, itu yang benar. Karena apa? Karena kita harus mengucap syukur. Apapun kita belum tahu.
Di depan kita apa belum tahu. Kalau baru kita masuk dalam bahtera, kalau kita Nuh dan keluarganya sudah masuk dalam bahtera, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Karena ditutup bahteranya itu, bahtera yang Tuhan sediakan itu, tidak ada jendelanya yang bisa dibuka kalau bukan Tuhan yang buka. Dan itu tidak bisa ngelongok di keluar, itu tidak bisa. Kalau belum waktunya ditetapkan Tuhan, tidak bisa dibuka. Karena kalau bisa dibuka, nanti orang yang kebanjiran itu rebutan naik ke bahtera Nuh. Tidak bisa. Maka dari itu saudara, saya juga baru tanya, Tuhan, setelah bahtera ini ditutup, terus apa yang akan terjadi? Dan pada waktu kita berdoa, Tuhan mengatakan, kamu lihatkan bencana demi bencana ini segera akan datang. Nah, kemudian orang yang di dalam bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maka dari itu saudara kita harus perhatikan. Orang yang di dalam bahtera itu, dia tidak tahu apa-apa. Yang di luar ributnya kayak gitu, sumber-sumber air terbuka semuanya. Dan air itu yang dicurahkan pada waktu itu bukan air yang dari tanah saja. Itu dikatakan di dalam Alkitab, tingkap-tingkap langit itu airnya dicurahkan. Jadi ternyata saudara, bahwa dunia ini, di samping di dunia itu ada air laut, ternyata di luarnya itu dulunya itu bentangan yang di langit itu ada air. Dibungkus air lagi. Sehingga kita tidak bisa membayangkan. Makanya kenapa zaman dahulu kok semuanya itu kok awet. Sampai umur orang pun awet. Karena ternyata di luar dunia itu ada bentangan air. Sehingga sinar matahari pun itu disaring oleh lapisan air. Sehingga ozon itu tidak menyakitin. Semuanya awet semuanya. Tapi karena setelah Nuh, yang bentangannya air di sana itu habis. Tidak dia dibikin lagi itu sama Tuhan, tidak. Sudah dicurahkan. Makanya engkau baca dalam Alkitab, semua gunung-gunung pun tenggelam. Jadi termasuk gunung Himalaya yang paling tinggi di dunia itu tenggelam. Berapa jumlahnya air? Karena ternyata air itu bukan dari laut saja, dari bentangan di langit. Maka dari itu kita itu tidak pernah bisa membayangkan, saudara. Kalau kita hidup di dalam zaman sekarang ini, kita itu cuma hanya menjadi orang generasi terakhir. Dan kita pun tidak pernah mengerti kalau ternyata itu kita itu menjadi generasi terakhir. Dan ada suku baru yang namanya suku Bahtera. Itu saya sendiri tidak bisa mengerti. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan yang lain mengatakan sesat apa itu, ya logislah. Wong memang kita sendiri ya tidak ngerti yo. Kita cuma hanya menjadi pelaku saja. Tuhan suruh apa lakukan, suruh apa lakukan.
Tapi sekarang, nanti tambah lama tambah mereka mengakui bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu nyata. Itu adalah kehendak Tuhan. Makanya sampai sekarang, sampai kita ya heran juga saudara. Ya, kami tadi baru cerita-cerita masakan. Benny Hinn minta diajari doling. Piye coba? Bingung enggak kamu? Hamba Tuhan besar enggak ngerti apa itu doling. Aku sendiri pun waktu ditanya, yuk Kong, kita mau pergi doling, doain. Apa doling? Apa sih zaman kata-kata doling itu apa? Disingkat doa keliling, tobat. Apalagi tumen. Apa sih tumen itu? Bahasanya kok aneh-aneh. 7 elemen. Aduh. Maka dari itu saudara, apa yang kita lakukan itu tidak tahu. Tetapi yang penting adalah apa? Bersyukur. Karena kita dipilih, jadi di dalam tahun ini kita mulai segala sesuatu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur bukan karena kita diberkati, tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Jadi jangan dinilai karena kita sudah menerima berkat apa-apa, enggak. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah baik. Biarpun itu seolah-olah suatu perkara yang tidak enak, tidak masalah. Contohnya pada waktu di Holi, ada anak AOC yang jatuh itu, tulang ekornya patah lagi. Saya lihat patah, waduh patah. Tapi nyatanya sampai pada waktu itu Daniel berkata, waduh Pak, ini bagaimana anak ini mau ikut ke Israel lagi. Nggak bisa begini. Percayalah, semua itu rencana Tuhan itu pasti baik. Baik, nyatanya bisa ya toh? Hah? Kenapa? Apa tuh aku ini? Hah? Di Israel main salju lagi. Lupa ekornya putus. Ya makanya itu loh. Pada waktu memang ekornya putus pada waktu itu tuh ya. Wong saya lihat ronsennya itu mengangah kayak gitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa ya toh. Setelah kejadian itu kita bisa ngucap syukur. Tapi pada waktu kejadian jatuh itu kita bisa enggak ngucap syukur? Ngerti saudara, rahasianya itu adalah menghadapi segala perkara kita mengucap syukur. Karena itu saya alami sendiri pada waktu kecelakaan itu, dokter sendiri pun mengatakan ini tidak mungkin. Aku sampai mengatakan gini, lah enggak mungkin bagaimana wong aku yang ngalami dan kamu yang lihat. Iya. Makanya itu justru ini yang aneh. Orang seperti ini kok enggak koma, enggak pingsan, kok masih bisa jalan. Sedang darah di dalam otak itu 60 cc saja koma. Ini di dalam otakku itu 300 cc. Mata itu sebola tenis hitam darah. Kok bisa jalan, bisa hidup. Jadi saya pergi ke Boromius itu tidak dengan kursi roda,
tidak dengan ambulans, tapi naik mobil yang nyopir si Henry pada waktu itu. Sampai dokter bilang gini, kamu tadi pergi ke sini pakai apa? Pakai mobil. Sendiri, sama sopir, sama anak AOC. Kok bisa? Ya nyatanya bisa itu. Mana mungkin? Ya namanya memang tidak mungkin, tapi kenyataannya mungkin tuh. Saya masih sadar. Sehingga pada waktu di foto, otak saya miring lagi. Dari diameternya itu 3 mili. Saya lihat sendiri, otakku miring, tapi orangnya tidak miring dong. Lah dokternya bilang, lah ya itu yang aneh. Sedang secara ilmu pengetahuan 0,5 mili. Sudah gila. Tapi nyatanya beres. Makanya saya bilang, kalau tidak ngalami sendiri itu tidak akan percaya. Yang ngalami aja tidak percaya. Apalagi yang lihat. Tambah bingung. Makanya pada waktu itu dokter berkata, setahun minimal kamu tidak boleh nyopir. Saya bilang, ya rugi. Kenapa? Lalu saya pulang dari rumah sakit 3 minggu itu, keluar sudah disediain mobil baru, saya bilang. Hah? Sampai dokter yang operasi otak itu, dokter Widi bilang gini, hah? Karena sebulan habis itu saya disuruh kontrol ke Boromius. Saya datang. Halo, dokternya bingung gini. Loh, kamu ini pasien itu toh? Iya. Datang sini pakai apa? Pakai mobil. Yang nyopir siapa? Saya sendiri. Mana mungkin? Loh nyatanya aku di depan kamu. Mana mungkin, bagaimana, apa aku ini hantu atau piye? Dia sampai gini, ini tidak mungkin kalau tidak mujizat terjadi Tuhan. Ngerti saudara? Maka dari itu apa yang terjadi di tempat ini yang sekarang ini? Semuanya adalah karunia Tuhan. Kalau AOC pindah ke sini karena sana dibikin betul belum jadi, itu pun anugerah Tuhan. Ya toh? Berapa itu bayangin? 5 ruko, sekarang dinaikkan lagi. Sampai saya tanya, loh Dan, ini tingkat 4, iya. Terus masih kurang, wah masih kurang Pak. Kira-kira 1-2 M. Hah. Tapi setelah saya bilang, Tuhan bilang, lau dulu 2 M ya bisa. Apalagi sekarang kecil. Ngerti saudara? Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tergantung sikap hatimu. Bisa ngucap syukur atau bangga. Ini yang berbahaya. Kalau kamu ngalami semuanya ini dengan pengucapan syukur, itu tandanya kamu ngakui, menyadari bahwa ini semua adalah karya Tuhan. Tetapi kami justru dipilih, diangkat untuk menikmati. Tapi kalau kamu bangga, hati-hati. Karena kebanggaan itu adalah kejatuhan yang pertama kali. Karena dengan kamu bangga, kamu akan menyadari bahwa itu karya manusia. Tapi semuanya karya Tuhan. Makanya saudara, saya itu tiap pagi yang saya lakukan hanya cuma apa? Paksakan Tuhan rencanamu dalam hidupku. Karena tanpa Tuhan, di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Nah, caranya bagaimana? Bersyukurlah. Karena karya Dia dalam hidup kita. Dengan kita bersyukur, semuanya Tuhan menyelesaikannya. Dan bagi Tuhan itu gampang sekali. Maka dari itu kenapa saya itu mengatakan paksakan. Kalau enggak mau paksa enggak bisa. Ini kenyataan kejadian ini saudara. Jadi pada waktu di Oli itu kan ada anak yang sakit. Yang ginjalnya tuh tinggal satu. Dia pada waktu sakit, terus Bu Nani berdoa, Tuhan kasihani anak ini. Jadi beda lagi sama yang ekornya pedot, putus. Ini ginjalnya memang tidak ada satu. Dan dia sedang sakit dan panas dan kejang. Tuhan melalui Bu Nani, Tuhan berkata begini, dia nanti pergi ke surga sebentar untuk mengambil ginjal baru. Wah, bayangin. Terus ayahnya sendiri yang belum begitu percaya, juga dengar audible. Mujizat segera terjadi. Mujizat sampai tidak berapa kali deh, Beb? 3 kali ya. Mujizat segera terjadi. Nah, ternyata anaknya kejang-kejang, terus lidahnya kegigit, darahnya keluar terus. Dan akhirnya meninggal. Saya tidak diberitahu, tapi pada waktu itu Iin mengatakan Tuhan itu jelas ngomong, bangkitkan, bangkitkan. Terus Iin itu juga ngomong sama anak-anak, Tuhan aku takut. Terus kemudian Stephen juga dapat, Joshua juga dapat. Tapi saudara tahu, 2 anak ini dia merasa mamah yang harus bertindak. Karena dia baru belajar, anak kecil, anak-anak. Sebaliknya ibunya, kok Tuhan enggak ngomong sama Jos? Ya enggak, bukan. Ngerti enggak? Pertimbangan manusia. Ternyata 3-tiganya tidak berani bertindak. Dan anaknya tetap meninggal. Tidak ada yang berani bertindak membangkitkan. Nyeselnya luar biasa. Maka dari itu, lalu saya berdoa, Tuhan, kenapa? Tuhan berkata, kenapa kamu tiap hari kok mesti berdoa minta dipaksa? Karena jiwa manusia ini yang menyebabkan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab kenyataan saudara, apa yang Tuhan mau lakukan, itu kalau kita tidak digerakkan dan dipaksa oleh Tuhan, tidak bisa. Diberitahu sekalipun, kita tidak ada yang berani. Dan itu kenyataan. Bab itu saya alami berkali-kali. Makanya pada waktu BPS kemarin dulu pergi ke gunung, di bawah Gunung Merapi itu, di sana pun ada terjadi kejadian membangkitkan orang mati. Yang bangkitin siapa? Tuhan. Pendetanya sendiri, orang pendeta kampung itu, enggak tahu. Cuma taunya gini, ini ada orang mati, karena dia itu Kristen dan Islam, jadi acaranya Islam dulu. Dan ini dibawa ke kuburan, cara Islam. Habis itu cara Kristen. Nah, cara Kristen pendetanya cuma berdoa toh. Ya, paling-paling ya dari tanah kembali ke tanah, entah loh ini enggak. Mungkin enggak ngomong tanah ke tanah atau bagaimana, dia cuma berdoa,
Tahu-tahu mayatnya bangkit. Ayo, piye coba. Pendetanya yang bangkitnya pada? Dia enggak tahu dewek. Dia enggak tahu. Tapi kalau Tuhan yang mau ya bangkit dewek toh. Nah itu, bangkit. Sampai orangnya pada lari semua. Malah bangkit, malah lari. Kenapa? Pasti pikirnya apa? Hantu. Ngerti enggak saudara? Jadi kita hidup ini, saudara dan saya, kalau enggak benar-benar hati, sikap hatimu kepada Tuhan, enggak usah mikir. Enggak usah minta apa-apa. Percayalah, rencana Tuhan dalam hidupmu itu pasti baik. Memang hidup dengan Tuhan itu ngeri sedep. Nanti kayak sudah jadi baru, waduh, luar biasa. Tapi kalau belum jadi, mengerikan. Dan ini dialami oleh kami hamba-hamba Tuhan. Maka dari itu saudara, udahlah kita mulai belajar. Hidup mulai belajar masuk ke dalam dunia roh. Sebab ini waktunya sudah sedemikian singkat. Tujuan daripada Tuhan supaya engkau dan saya pulang ke surga. Ya toh? Tinggal bersama dengan Dia. Tapi kenyataan di waktu kita di dalam dunia, semua orang takut mati. Betul? Padahal kita sadar kita mau hidup di dalam roh. Kapan kamu hidup dalam roh? Kalau enggak, mati. Tapi kamu maunya kan gini toh. Belum mati Tuhan datang, diangkat semua. Betul? Itu ngatur Tuhan atau Tuhan bukan menurut kamu? Maka dari itu saudara juga kita belajar. Sebab selama kita hidup, kamu harus menyerah percaya kepadamu Tuhan. Ngucap syukur dalam segala perkara. Apapun yang kamu alami, enak, tidak enak, ngucap syukur pokoknya. Dengan sikap hati, percaya apa yang aku akan alami. Apapun yang akan terjadi, pasti enak. Tapi ini kenyataan Tuhan. Dan tidak pernah, mujizat itu tidak pernah dialami oleh orang yang sadar. Enggak. Seperti peristiwa Ambon. Orang pada dibunuhin kayak gitu, orang Kristen. Ada satu anak yang sudah dibacok, sudah diapa-apain. Tapi dia tidak tahu apa. Nyatanya Tuhan berkata, mendorong dia atau merasa dia berenang, nyebrang sungai itu. Dia cuma nurut saja, tidak tahu apa nyebrang sampai itu. Padahal sebetulnya dia ini sudah mati, nyatanya hidup. Biar coba. Makanya itu sudah percayalah, ucap syukur. Sebab tahun depan ini memang Tuhan sudah berkata, kegenapan janji Tuhan pasti. Tapi di luar itu adalah aniaya. Aniaya. Saya itu beberapa hari yang lalu tuh, sampai sekarang lupa. Tahu-tahu saya tuh cuma merasa dalam, saya tidur bangun tuh, tadi saya ngalami apa ya? Saya melakukan sesuatu yang mewakili Tuhan, kemudian saya kena panah dan saya merasa mati. Tapi saya bisa begini. Terima kasih Tuhan kalau aku boleh merasakan sebagian dari penderitaan. Amin, terbangun. Tapi saya ingat-ingat, saya mati apa enggak ya tadi? Enggak ingat tuh.
Cuma saya taunya, cep. Terus saya bilang, terima kasih kalau aku bisa merasakan bagian. Jadi aku masih bisa berdoa, bisa gitu tuh. Ya enggak mati tuh ya. Sampai seperti Yunus. Yunus tuh ditelan ikan dalam perut ikan. Kok bisa doa? Itu mati apa enggak? Ya enggak tuh ya. Nyatanya memang sampai pesisir, Yunus dimuntahin lagi, hidup tuh. Saya ngalami, saudara. Maka dari itu sudahlah. Apa yang kamu lakukan dari permulaan tahun ini, itu yang benar. Mengucap syukur, percayalah. Rencana Tuhanmu itu luar biasa. Amin. Yakin? Sekarang. Nanti kalau menghadapi kenyataan, masa? Sebab kenyataannya begitu loh. Jangan kamu kira sekarang kamu yakin, mengucap syukur. Tapi nanti pulang masalah datang, kamu bilang, lu kok masalah datang? Tidak bisa. Percayalah, mengucap syukur. Semua pasti bisa diatasi. Dan itu pun, ingat, kalau kamu bisa mengucap syukur, itu anugerah. Bukan karena kamu percaya, tapi kamu punya diberi oleh Tuhan anugerah iman untuk bisa percaya. Ngerti? Semuanya itu karya Dia. Luar biasa. Hanya anugerah. Makanya Tuhan berkata, hari ini banyak mengucap syukur. Nanti saya ulang tahun pun saya bilang, Tuhan aku tidak kepengen apa-apa. Tuhan bilang, betul. Kamu kumpul banyak menyembah, mengucap syukur. Tidak usah apa-apa. Ngerti saudara? Mengucap syukur. Berterima kasih. Apapun, jangan takut, jangan khawatir. Semuanya karya Dia dalam hidup.